أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Para hadirin yang hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tentang adab di dalam memenuhi undangan. Adab di dalam menghadiri undangan seorang muslim. Kenapa kita sering sekali menekankan pelajaran adab? Karena teringat sebuah asar dari seorang ulama yang terkemuka dari kalangan tabi'in yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, yang lebih dikenal dengan Ibnul Mubarak. Beliau pernah mengatakan, talabtul adab 30 sana wa talabtul ilma 20 sana. Kami dulu kata beliau, kami itu menuntut ilmu, yang lebih kami kemukakan, yang lebih kami kedepankan adalah menuntut ilmu tentang adab. Bahkan porsi kami dalam menuntut ilmu tentang adab 30 tahun. Jadi saya dulu menuntut ilmu tentang adab 30 tahun lamanya. Barulah setelah itu menuntut ilmu syar'i. Selama berapa tahun? 20 tahun. Jadi selama 50 tahun menuntut ilmu seorang ulama, yang lebih banyak beliau pelajari sebelum menuntut ilmu adalah ilmu tentang adab. Porsinya lebih banyak, 30 tahun. Makanya mereka mengatakan, wa kanu yatulubunal adab qabla al-ilmi. Dulu itu berarti sebelum beliau, para sahabat-sahabat, mereka itu menuntut ilmu tentang adab sebelum menuntut ilmu syar'i. Nah, disinilah pentingnya para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menuntut ilmu tentang adab. Di antaranya adalah adab-adab ketika bermuamalah dengan manusia. Ketika kita ingin memperkenalkan ilmu syar'i, akan tetapi kita tidak memiliki adab di dalam menyampaikannya, adab dalam mengamalkannya, terkadang ilmu yang kita sampaikan tidak diterima oleh masyarakat umum karena kita tidak beradab di dalam bertutur kata, di dalam bermuamalah dan seterusnya, sehingga kesulitan para tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat dengan kita untuk mendapatkan dan merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini, menuntut ilmu, salat berjamaah, kemudian melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mengambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diabadikan dan dibukukan oleh dua imam besar, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslim ala muslim khamsun. Dalam riwayat yang lain sittun. Hak kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Jadi hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5 untuk wajib kita tunaikan. Yang pertama adalah disebutkan oleh Rasulullah SAW, raddus salam, menjawab salam. Ini wajib. Ketika ada seorang muslim mengucapkan salam, menjawab salamnya adalah wajib. Kemudian wa iyadatul marid. Di antara kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Seorang yang muslim sakit, kita tahu dia sakit, lalu kita begitu saja tidak menjenguknya, berdosa. Satu tetangga, satu RW yang tahu bahwasanya tetangganya sedang sakit, tidak ada perwakilan dari tetangga yang lainnya, tidak ada perwakilan dari RW, tidak ada perwakilan dari salah satu jamaah yang dia salat jamaah di masjid tersebut, maka seluruh jamaahnya berdosa. Karena hukum mengunjungi orang yang sakit hukumnya wajib, walaupun sebahagian saja alhamdulillah tergugurkan bahagian yang lain. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wattiba'ul janaiz, yaitu mengikuti, mengantarkan jenazah ke kuburan.
Juga kewajiban seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Ini poin yang akan kita tekankan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, adalah memenuhi undangan saudara kita. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dakwah? Ijabatud dakwah. Ijabatud dakwah di sini bukan dakwah Islamiyah yang menyampaikan ilmu, bukan, tapi dakwah di sini karena berasal dari bahasa Arab artinya da'a yad'u da'watan. Akar kata daripada dakwah adalah da'a yad'u da'watan. Da'a itu artinya mengajak. Orang ketika menyeru tentang mengajak orang untuk belajar, ini namanya dakwah. Mengajak orang untuk memperbaiki diri, ini namanya dakwah. Tapi dakwah di sini maknanya lebih umum. Setiap orang yang mengajak dan mengundang ini namanya dakwah. Maka orang yang mengundang itu disebut dengan dakwah secara bahasa. Tapi ingin kita tekankan di sini maksud daripada ijabatud dakwah, memenuhi undangan di sini adalah undangan makan, kata para ulama. Dan semisalnya ada seorang muslim yang mengundang kita untuk makan, apakah itu di rumahnya, apakah itu di acara syukurannya, apakah itu di acara walimah pernikahan, apakah itu acara di restoran dan seterusnya, maka apa hukum memenuhi undangan tersebut? Di sini diperinci oleh para ulama. Yang dimaksud dengan perincian di sini adalah undangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, undangan menghadiri walimah pernikahan, disebut dengan walimatul urs. Walimatul urs adalah acara makan-makan syukuran terhadap keluarganya yang baru dinikahkan. Apakah itu anaknya, apakah itu barangkali orang tuanya dan seterusnya. Ini disebut dengan walimatul urs. Maka di sini hukumnya jumhur ulama, bahkan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya mengatakan ijma. Ijma itu sepakat para ulama mengatakan hukum menghadiri dan memenuhi undangan ini adalah wajib. Kecuali nanti ada beberapa syarat-syarat yang harus kita penuhi. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka menghadiri undangan itu tidak wajib. Tapi secara umum ulama mengatakan memenuhi undangan dari seorang muslim, terutama pada acara pernikahan, hukumnya wajib perorangan, bukan hanya wajib per kelompok, dan kelompok yang tidak hadir maka tergugurkan dosanya, tidak, tapi wajib perorangan. Apa yang maksud dengan wajib? Yang maksud dengan wajib berarti ketika seseorang mendapatkan undangan dari seorang muslim, tidak ada uzur syar'i untuk dia tidak hadir, maka dia berdosa di saat itu. Tapi ketika dia memiliki uzur, tidak terpenuhi syarat-syarat yang akan kita bacakan, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan dosa, karena ada uzur-uzur yang menyebabkan dia tidak bisa hadir di acara undangan tersebut. Nah, kita akan bahas apa hukum walimah itu sendiri. Sebelum kita masuk pada poin-poin yang inti daripada pembahasan kita, kita akan bahas apa hukum walimah. Apa hukum merayakan pesta pernikahan. Hukumnya kata para ulama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, bahkan ada ulama mengatakan, sebagian ulama kecil mengatakan wajib. Jadi kalau ada anak kita yang sedang menikah atau siapa saja di keluarga kita yang menikah, maka merayakan pernikahan itu dengan undangan makan-makan, hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana hadis yang pernah dijelaskan oleh para ulama tentang seorang sahabat yang menikah yang bernama Abdurrahman bin Auf, ketika itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan aroma wangi ketika berpapasan dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Rasulullah, "Ma hadza?" Wahai Abdurrahman bin Auf, ini wangi apa, aroma wangi apa yang ada di pakaianmu? Tidak biasa digunakan aroma ini kecuali pengantin baru. Kata
Abdurrahman di saat itu, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wadni nuwatin min dhahabin." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan ya Rasulullah. Jadi dia menikahi perempuan tapi Rasulullah tidak diundang. Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tahu itu karena tercium bau aroma yang wangi sekali dari Abdurrahman bin Auf. Sehingga Rasulullah bertanya. Lalu dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya berarti telah menikahi seorang perempuan dengan mahar kira-kira di sini disebutkan ala wazni nuwatin. Kata para ulama, nuwatin itu kira-kira 5 dirham. Maharnya dengan 5 dirham. Berarti pernikahannya tidak terlalu besar-besar karena maharnya pun sangat kecil, hanya sekedar 5 dirham. Kata Rasulullah, "Barakallahu laka aulim walau bisyatin." Rasulullah kemudian mendoakan keberkahan atas pernikahan yang telah terjadi pada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Lalu Rasulullah memerintahkan, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah kecil-kecilan walaupun hanya menyembelih seekor domba. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan aulim walau bisyah. Buat walimah. Undang saudara-saudara yang terdekat walaupun undangan tersebut hanya mencukupi untuk makan seekor, maksudnya hanya sekedar memotong seekor domba. Jadi seekor domba itu cukup untuk berapa orang? Ya sekitar segitulah undang. Jadi undanglah kecil-kecilan daripada pernikahan yang telah kau lakukan dengan seorang perempuan tersebut. Kata para ulama, kapan walimah itu disunnahkan? Di sini terjadi lagi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan walimah pernikahan itu disunnahkan dilakukan di saat akad. Ada yang mengatakan 3 hari setelah akad. Ada ulama yang mengatakan setelah akadnya, terserah. Mau itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, yang penting akad dulu. Ada yang mengatakan disunnahkan adalah setelah suami menggauli istrinya. Artinya sudah malam pertama dulu, sudah bersenang-senang dulu dengan istrinya, barulah kemudian dibuat walimahannya. Nah, ini di antara pendapat-pendapat ulama yang begitu banyak, mana yang lebih utama? Kata para ulama, dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat istiadat di tempat dan di kota atau di negeri seseorang. Jika adat seseorang tersebut adalah ketika di saat akad lalu langsung walimah, ini juga tidak terlarang karena memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan kapan waktu afdal dilakukan walimah pernikahan tersebut. Kemudian, apakah merupakan syarat walimah itu harus makan daging sebagaimana perintah Rasulullah, aulim walau bisyah? Buatlah walimah walaupun hanya memotong seekor domba. Apakah walimah itu harus seekor daging? Tidak, kata para ulama. Karena Rasulullah SAW juga pernah menikahi istrinya yang bernama Sofia. Rasulullah SAW mengundang beberapa sahabat saja. Lalu Rasulullah menggelar tikar, karpet. Lalu Rasulullah SAW menyediakan makanan di sana hanya sekedar beberapa butiran korma yang dicampur dengan beberapa roti-roti yang terbuat dari gandum. Artinya tidak ada daging di hidangan makanan ketika walimahan Rasulullah SAW menikah dengan istrinya Sofia. Nah, kemudian apakah pernikahan itu harus dengan menyembelih hewan yang masih hidup? Sebagaimana ketika seseorang bersyukur kepada Allah atas kelahiran seorang anaknya, lalu dia harus menyembelih dengan yang disebut dengan akikah. Kata para ulama tidak mesti. Boleh dia ketika ingin melakukan sebuah walimah menyembelih hewan yang telah disembelih di pasar, dagingnya dia sembelih. Beda halnya dengan akikah. Akikah itu memang ada ibadah khusus yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kaitannya dengan kelahiran seorang anak yang masih bayi. Dia tidak boleh pergi ke pasar, ingin berakikah nih, pergi ke pasar, dia beli daging yang sudah disembelih, lalu dia masak, dia undang tetangga-tetangganya dalam rangka mengakikahkan anaknya. Tidak boleh. Dia harus sembelih hewan yang masih hidup, kemudian dia sembelih hewan tersebut, niatnya adalah untuk mengakikahkan anaknya. Karena Rasulullah mengatakan,
kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka sembelihlah. Perintah di sini adalah sembelihlah, kucurkanlah darah hewan tersebut. Berarti tidak boleh membeli hewan yang sudah disembelih lalu diniatkan akikah. Nah, begitu juga kata para ulama ketika kita ingin syukuran rumah baru misalnya, kita ingin syukuran, maka kata para ulama tidak boleh kita membeli hewan lalu kita sembelih, apalagi niatnya adalah ingin mengucurkan darah di depan rumah baru tersebut. Apakah itu kurafat-kurafatnya misalnya supaya rumahnya berkah, apakah itu kurafatnya supaya tidak ada gangguan-gangguan syaitan atau tidak ada musibah-musibah yang akan menimpa ahli baitnya. Nah, ini tidak boleh kata para ulama, bahkan ini bisa jatuh kepada perbuatan syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hukum memenuhi undangan walimah yang kata para ulama, sepakat para ulama, walaupun nanti ada beberapa ulama yang menyelisihinya, tapi sepakat para ulama, jumhur mayoritas ulama mengatakan hukum memenuhi undangan pernikahan seorang muslim hukumnya adalah wajib perorangan. Adakah dalil yang menjelaskannya? Ada. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sampai kepada sahabat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha, wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan di acara pernikahan. Jadi acara pernikahan itu makanan yang dimakan oleh para undangan, kata Rasulullah, itulah sejelek-jelek makanan. Kenapa kata Rasulullah? Karena yumna'uha man ya'tiha. Karena yumna'uha man ya'tiha, orang yang tidak ingin diundang malah diundang. Ada orang si fulan sebenarnya tidak perlu dan tidak mau untuk diundang, tapi dialah yang diberikan undangan. Kemudian kata Rasulullah, wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sebaliknya, ada orang yang kepengen banget makan di makanan walimah dengan berbagai jenis makanannya, tapi orang yang seperti itu tidak diundang. Ya, apakah karena dari sisi ekonomi yang mungkin terkadang kalau ini si fulan diundang paling amplopnya cuma sekedar 5.000, nggak balik modal. Nah, seperti inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kenapa makanan di acara walimahan tersebut adalah sejelek-jelek makanan? Karena kata Rasulullah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Orang yang tidak ingin, tidak kepengen diundang malah diundang, orang yang paling pengen untuk memakan makanan itu malah tidak diundang. Makanya kata Rasulullah, jika kita yang mendapatkan undangan tersebut, waman, dan barang siapa yang mendapatkan undangan, fal yujib, maka hendaklah dia menghadirinya. Kita yang mendapatkan undangan, wajib bagi kita untuk menghadiri undangan tersebut. Disinilah letak kenapa memenuhi undangan walimatul urs hukumnya wajib, karena Rasulullah SAW memerintahkan wa man lam yujib ad-da'wah, dan barang siapa yang tidak memenuhi dakwah dan undangan tersebut, faqad 'asallaha wa rasulahu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya. Dalam hadis yang lain yang hampir senada dengan hadis ini, kata Rasulullah, syarrut ta'amu ta'amul walimah, sejelek-jelek hidangan makan adalah makanan yang dihidangkan di waktu walimah. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasulullah, yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara, yang diundang hanya orang-orang kayanya, dan yang ditinggalkan dan tidak diundang adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Makanya para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengadakan walimatul ursh, tidak boleh pilih-pilih di dalam mengundang. Siapa saja yang kita kenal, bahkan diutamakan dari hadis ini adalah mengundang orang-orang fakir.
orang-orang fakirnya. Jangan kita berharap keuntungan dari acara walimah tersebut. Apalagi ya sekedar balik modal dari acara tersebut. Sebenarnya walimah ini apa? Walimah ini sekedar mengumumkan pemberitahuan, syukuran terhadap acara walimah tersebut. Jika kita mampunya hanya memotong seekor ayam, seekor domba, ya sudah, itu saja yang kita lakukan. Jangan memaksakan diri, misalnya harus melakukan acaranya di tempat yang mewah, makanannya berbagai macam jenis makanan yang harus tersedia di sana. Tidak, ini namanya memaksakan diri, takalluf. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang tercelah di sini bukan zat dari makanan tersebut. Bukan makanan itu yang tercelah. Jadi kita hadir lihat makanan, ini adalah makanan yang dicela oleh Rasulullah SAW. Jadi kurang dan hilang selera kita untuk makan. Bukan, ini pemahaman yang keliru. Bukan makanan itu yang dicelah oleh Rasulullah SAW, akan tetapi perbuatan manusianya yang dicela oleh Rasulullah SAW. Buktinya adalah lanjutan daripada hadis tersebut. Rasulullah SAW memang mengatakan makanan yang tercela adalah makanan walimah. Kenapa? Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Sebabnya bukan makanan dan zat makanan yang telah terhidang itu, tapi perbuatan manusianya yang hanya mengundang orang-orang kayanya. Artinya orang-orang kaya yang mungkin tidak perlu untuk diundang. Dia sudah biasa makan makanan enak. Dia mungkin makanan enak yang terhidang di walimah tersebut setiap hari dia makan. Artinya dia tidak perlu sebenarnya untuk diundang. Tapi ini orang yang dinomorsatukan untuk diundang. Inilah perbuatan yang menyebabkan makanan itu menjadi tercelah. Jadi kata para ulama, bukan makanan yang terhidang. Jadi jangan sampai teman-teman para jamaah sekalian menjadi hilang selera makan ketika menghadiri walimatul urush. Karena sekali lagi penekanan di sini bukan makanan itu tercela secara zatnya, akan tetapi perbuatan manusia itu sendiri. Di antaranya adalah perbuatan manusia yang merasa bangga. Terkadang seolah-olah sebuah hal yang spesial kalau yang datang itu adalah orang-orang kaya, pejabat-pejabatnya, seolah-olah akan menambah derajat di keluarganya dengan undangan-undangan yang dihadiri oleh orang-orang pejabat-pejabat penting. Nah, seperti inilah yang tercela dan menyebabkan makanan yang terhidang tersebut dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah undangan selain daripada undangan walimah. Seperti contohnya apa nih, Pak? Undangan dari saudara-saudara kita, tapi dia bukan undangan walimah, bukan undangan syukuran pernikahan. Contohnya apa? Antum jarang diundang sama jamaah-jamaah. Ya, seperti sunatan, apa lagi? Akikahan, syukuran rumah baru, atau barangkali syukuran naik pangkat dan seterusnya. Ada undangan-undangan yang mungkin secara umum tidak dijelaskan apa tujuan daripada undangan tersebut. Yuk jamaah sekalian, hari ini makan siang ya di rumah saya. Dia tidak jelaskan apa tujuan daripada makan siang yang dia mengundang para jamaah-jamaah yang ada di tempat atau di masjid biasanya dia sholat. Dia dijelaskan. Maka bagaimana hukum menghadiri undang tersebut? Di sini dijelaskan oleh para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukum menghadiri undangan tersebut selain undangan walimah adalah sunnah muakkadah. Sunnah, sekedar sunnah, berpahala apabila kita memenuhinya, maka tidak berdosa kita tidak menghadirinya. Tapi sebagian ulama diantaranya adalah seperti Zahiriyah, kemudian sebagian imam pendukung dan Syafi'i mengatakan hukumnya tetap wajib menghadiri undangan. Apabila kita diundang, fulan yuk ke rumah, saya ada acara, kita makan-makan, maka beda pendapat para ulama. Namun jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah. Namun ada sebagian ulama seperti Zahiriyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan tetap hukumnya wajib menghadiri undangan tersebut.
Kita akan bacakan beberapa syarat yang apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka wajib bagi kita memenuhi undangan saudara kita, terkhusus pada undangan walimah pernikahan. Syarat yang pertama yang wajib diketahui adalah walimah, undangan tersebut adalah undangan walimah sebagaimana yang telah kita bacakan hadisnya. Jadi yang syarat pertama yang merupakan kewajiban bagi seseorang untuk menghadiri undangan itu adalah ketika dia diundang dalam acara walimah pernikahan. Ini syarat pertama. Jadi kalau dia acara-acara yang lain, jumhur ulama mengatakan tidak wajib, tapi dia berpahala kalau menghadiri undangan tersebut. Yang kedua, an yakuna ad-da'i musliman. Yang mengundang adalah seorang muslim. Ini syarat yang kedua. Yang mengundang itu adalah seorang muslim. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya harus seorang muslim yang mengundang? Yang bukan muslim berarti undangan itu tidak wajib untuk dihadiri. Hadis dalilnya adalah hadis yang pertama yang kita baca. Sebagaimana sabda Rasulullah, hakul muslim ala muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya 5. Di antara yang 5 itu adalah ijabatud da'wah, menghadiri undangan. Ini dalilnya. Namun ada ulama mengatakan kewajiban itu atau syarat ini tidak mutlak hanya kepada undangan muslim. Ini bukan syarat mutlak. Artinya syarat itu mesti ada barulah jatuh hukum wajib bagi seorang untuk menghadiri. Tidak. Ini bukan syarat wajib. Syarat mutlak ada pada sang yang mengundang kita. Kenapa? Karena ini adalah syarat yang sekedar dominan saja. Orang yang banyak diundang itu adalah orang muslim kepada muslim yang lainnya. Ini adalah syarat dominan yang terjadi secara umum. Maka ini tidak dijadikan kata para ulama sebagai syarat mutlak. Berarti kata para ulama, jika yang mengundang adalah non muslim, seorang kafir sekalipun, tetap wajib hukumnya. Tetap wajib kata sebagian para ulama. Buktinya adalah bahwasanya syarat seorang muslim itu yang mengundang adalah bukan syarat mutlak, seperti contoh tentang al-muharramat, orang-orang yang tidak boleh dinikahi, orang-orang yang muhrim. Muhrim kalau bahasa kita, mahram kalau bahasa Arabnya, yaitu orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Di antaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara deretan-deretannya adalah warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kata Rasulullah, rabaib itu adalah anak tiri, anak daripada istri. Ada seorang menikahi seorang perempuan ini membawa anak perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, warabaibukumul lati. Anak ini menjadi mahram bagi sang laki-laki yang telah menikahi ibunya. Fi hujurikum. Syaratnya bahwasanya seorang anak tiri ini menjadi mahram adalah ketika anak ini berada di pemeliharaan sang suami. Maksudnya apa? Maksudnya persyaratan ini adalah persyaratan yang tidak mutlak. Yang mutlak dalam ayat ini syaratnya adalah allati dakhaltum bihinna. Ini syarat mutlaknya, yaitu sang ibu yang dinikahi oleh sang laki-laki telah digauli. Ini syarat mutlak, tidak boleh menikahi anaknya lagi. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, baru akad, datang anak perempuannya bawa minuman. Ternyata anak perempuannya lebih cantik daripada ibu yang dinikahinya. Dia ceraikan ibunya yang baru tadi dia akad, lalu dia menikah dengan anak perempuan yang dia lihat tadi lebih cantik daripada ibunya. Boleh atau dalam segi syar'inya? Boleh. Kenapa? Karena ibu yang baru saja dia nikahi, baru saja dia terima pernikahannya, belum dia
gauli. Ini syarat mutlak kata para ulama. Ada syarat yang disebutkan dalam potongan ayat ini adalah, tapi syaratnya tidak mutlak, tidak menjadi suatu keharusan, yaitu allati fi hujurikum, yang anak tersebut ada di pemeliharaan sang suami. Biasanya kata para ulama, kalau sang perempuan yang janda dinikahi oleh seorang laki-laki, biasanya anak perempuannya itu siapa yang memelihara? Berada di tangan siapa? Di tangan ibu. Ketika menikah dengan seorang laki-laki, berarti anak ini dibawa oleh ibu ke rumahnya laki-laki ini. Maka kata para ulama, persyaratan bahwasanya anak tiri ini menjadi mahram dengan syarat harus anak ini berada di rumah di pemeliharaan laki-laki tadi, ini bukan syarat mutlak. Artinya kalau ada seorang perempuan yang memiliki anak perempuan, kemudian anak tersebut dibawa oleh suaminya, berarti tidak berada di pemeliharaan ayah tirinya, tidak berada di rumah ayah tirinya, maka tetap kata para ulama menjadi mahramnya. Kenapa? Karena dia telah menggauli ibunya. Sebaliknya kata para ulama, wa ummahatu nisaikum, dan menjadi mahram bagi seorang adalah wa ummahatu nisaikum, yaitu ibu-ibu dari istri kita. Berarti mertua. Nah, ini secara mutlak. Ketika seseorang menerima pernikahan seorang perempuan, secara mutlak ibu, yaitu ibu mertua, menjadi mahramnya. Tidak ada persyaratan di situ apakah harus menggauli anaknya atau belum digauli. Setelah terjadi akad, lalu misalnya dia melihat ibunya lebih tertarik kepada ibunya, tetap dia ketika menceraikan anaknya tidak boleh lagi menikahi ibu mertuanya. Jadi ini adalah persyaratan yang tidak mutlak. Apa itu? Ketika seorang anak perempuan harus berada di pemeliharaan ayah tirinya, maka dia menjadi mahram. Ini adalah persyaratan tidak mutlak. Kalaupun anak tersebut tidak ada di pemeliharaan, tidak tinggal di rumah ayah tirinya, ada di ayah kandungnya atau tinggal di kota yang lain, tetap anak ini menjadi mahramnya kata para ulama, walaupun tidak bersama ayah tirinya. Nah, inilah yang dimaksud dalam persyaratan ketika memenuhi undangan. Jadi seorang muslim yang mengundang itu bukan syarat mutlak. Artinya kalau ada yang non muslim pun mengundang, maka tetap wajib hukumnya bagi orang yang diundang untuk menghadirinya. Sama seperti hadis yang lain kata para ulama. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ala bai'i akhika, jangan kamu menjual di atas penjualan saudaramu. Ini saudara kita nih sedang transaksi dengan orang lain, sedang transaksi, kita datang, saya menawarkan kepada anda yang lebih murah daripada si fulan. Dalam Islam tidak beradab, berdosa. Namun kita lihat konteks hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kamu berjual beli, transaksi di atas transaksi saudaramu. Maksudnya saudara di sini apa? Apakah saudara semuslim? Kalau dia non muslim kita boleh untuk bertransaksi di atas transaksinya? Tidak juga kata para ulama. Saudara di sini tidak hanya sekedar muslim, akan tetapi siapa saja non muslim, apapun sukunya, apakah dia itu saingan dalam berdagang kita, tidak boleh kita menawar dagangan kita di atas penawaran orang lain. Jadi umum. Walaupun konteks hadisnya Rasulullah menggunakan akhika. Akhika di sini maksudnya apa? Saudara. Saudara apa? Saudara semuslim, seakidah. Tapi ini bukan persyaratan mutlak kata para ulama. Namun ini adalah persyaratan yang hanya banyak umum terjadi di kaum muslimin, yaitu muslim mengundang muslim. Tapi ketika kita ingin mengundang non muslim atau kita diundang non muslim, maka tidak mengapa kita menghadirinya. Jadi ada khilaf para ulama tentang persyaratan ini, persyaratan muslim. Yang mana yang rajih? Apakah kita wajib untuk menghadiri undangan seorang orang yang kafir atau hanya sekedar sunnah? Kata para ulama, dilihat. Yang mengundang itu ketika non muslim bisa jadi hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah, bisa jadi hukumnya haram. Kapan itu hukumnya wajib? Jika yang mengundang itu adalah tetangga dekat kita.
Jika yang mengundang itu adalah saudara kita, barangkali ipar kita, yang mungkin ada yang non muslim, itu wajib bagi kita untuk menghadirinya. Karena ketika kita tidak menghadirinya, maka akan timbullah fitnah-fitnah. Kapan ketika seseorang menghadiri undangan tersebut sekedar sunnah, orang kafir yang mengundang misalnya, ya orang kafir yang tidak terlalu dekat dengan dia, artinya dia pun tidak terlalu kenal dengan orang yang mengundang, ini yang sekedar sunnah. Kapan ketika seorang menghadiri menjadi haram? Apabila ketika dia menghadiri undang tersebut terdapat dalamnya maksiat-maksiat, barangkali yang diundang pun acaranya di tempat peribadatan mereka, ini bisa jadi haram bagi kita untuk menghadirinya. Namun secara umum kata para ulama boleh seorang muslim menghadiri undangan non kafir atau non muslim, non muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah menghadiri undangan seorang Yahudi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, anna Yahudiyan da'a Rasulullah SAW. Ada seorang Yahudi mengundang Rasulullah SAW ila khubzin sa'irin. Lihat, seorang Yahudi ini mengundang Rasulullah bukan makanan yang di undangan makanan yang mewah, bukan. Tapi di undangan yang makan yang tersaji di sana adalah khubzi sa'irin, roti yang terbuat dari gandum. Kemudian kata Anas bin Malik, wa ihalatin sanikhatin, ada acar-acarnya. Allah alam acaran seperti apa, tapi terjemahan di sini adalah seperti acaran potongan-potongan buah-buahan. Hanya itu makan undangan dari seorang Yahudi dan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah menghadiri undangan non muslim. Maka kata para ulama, hukumnya boleh, secara umum hukumnya boleh. Namun apakah wajib atau tidak wajib, ini terjadi perselisihan para ulama mengenai hal tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya adalah an yakhussad da'i al-mad'uwa bid-da'wah. Syarat yang berikutnya apabila terpenuhi pada diri kita, wajib bagi kita untuk menghadirinya, yaitu undangan tersebut tertuju khusus kepada kita. Undangan tersebut tertuju khusus kepada kita. Misalnya tercantum nama kita secara jelas, ada surat undangannya. Ini acara si fulan, acara pernikahan, diundang Bapak fulan dan keluarga. Berarti tertuju khusus. Ada undangan dikhususkan kepada orang yang ingin diundang. Tapi tidak mesti itu harus melalui surat. Apakah undangan itu melalui lisan, kata para ulama? Apakah itu undangannya secara SMS, WhatsApp dan seterusnya? Namun undangan tersebut tertuju secara khusus di nomor HP kita dan kita kenal dengan orang tersebut, maka ini termasuk dalam syarat. Pertanyaannya, bagaimana jika undangan tersebut tidak khusus secara umum? Misalnya setelah acara kajian ini ada di antara jamaah berdiri, karena dia terlalu kerepotan barangkali kalau satu harus menyalamkannya, dia berdiri aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, pada tanggal sekian bulan sekian saya akan mengadakan acara walimah pernikahan keluarganya ataukah putranya. Di acara tersebut silahkan hadir bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Nah, pertanyaannya, kalau undangan secara umum seperti ini, bagaimana hukum menghadirinya? Apakah tetap wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Wajib untuk menghadirinya atau tidak? Kenapa ragu-ragu? Wajib. Kata para ulama tidak wajib, perorangan. Tetap menghadiri undangannya wajib, tapi tidak wajib perorangan yang telah mendengarkan undangan tersebut. Kenapa? Karena undangan tersebut adalah secara umum ditujukan. Sedangkan syarat yang kita bacakan tadi apa? Undangan tersebut tertuju secara khusus kepada kita. Yang umumnya kita dapatkan undangan tersebut melalui surat undangan. Surat undangan. Tapi kalau undangan itu umum, secara umum diumumkan, misalnya kita miliki grup WhatsApp, misalnya grup jamaah masjid fulan, dia tidak terlalu kenal siapa-siapa yang ada di jemaah tersebut, yang penting dia undang
siapa saja penghuni grup tersebut secara umum. Maka kata para ulama, jika penghuni grup tersebut hanya hadir sekitar 2-3 orang, ya sudah, tergugurkanlah wajib orang yang berada, sisa orang-orang yang ada di grup tersebut. Jadi dia tetap wajib, menghadirinya wajib, akan tapi bukan wajib perorangan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah alla yakuna hunaka munkarun fi makanin dakwah. Syarat yang berikutnya adalah jangan sampai atau tidak ada kemungkaran di acara pernikahan tersebut. Jadi kalau ada kemungkaran di dalam perayaan pernikahan atau acara pernikahan tersebut, maka secara otomatis kewajiban kita gugur. Apa contoh misalnya di acara pernikahan yang ada kemungkarannya nih? Misalnya ada joget-jogetannya, ada biduannya, ada musik-musiknya yang mungkin secara umum itu adalah dinilai tidak baik. Bahkan secara syar'inya pun musik tidak ada yang oleh para ulama dianggap secara islami. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jika diputarkan hanya sekedar syair-syair yang tidak ada musiknya, ini tidak mengapa kata para ulama. Yang diputarkan adalah syair-syair yang dinyanyikan tanpa ada musik, tidak mengapa. Yang dimaksudkan di sini oleh para ulama adalah ketika acara pernikahan itu diiringi dengan suara musik-musik. Walaupun terkadang yang dinyanyikan adalah nyanyian-nyanyian Arab. Kita pun yang mendengarkan nyanyian Arab itu tidak paham nyanyian itu apa maknanya. Padahal ada sebuah nyanyian yang sering sekali diputarkan di acara-acara tersebut. Maknanya seperti sekilas syar'i, yaitu ya Allah ya Allah ya Allah, seperti itu. Biasanya kita mengira ini ada kalimat Allah Allahnya, padahal ya Allah itu artinya dalam bahasa Arab pasaran itu artinya ayo ke sini, ayo ke sini. Kita mengiranya ya Allah itu adalah ya Allah ya Allah. Nah ini terkadang kita keliru, kita tertipu dengan nyanyian-nyanyian yang bernuansa bahasa Arab tapi kita tidak mengetahui maknanya. Bahkan kata para ulama, nyanyian itu adalah nyanyian yang terkadang menimbulkan kesyirikan. Banyak yang membuat syair-syair itu terkadang kita tidak paham, ternyata itulah pujian-pujian terhadap Ali. Pujian, kalau ya puji sekedar pujian itu ya biasa. Ini pujiannya adalah kata para ulama pujian yang melampaui batas, yang sebenarnya tidak ada pada diri seorang Ali, tidak ada di seorang diri Husain. Itu dipuji di nyanyian-nyanyian tersebut, diputar, kita tidak paham maknanya. Ini yang hati-hati untuk memilih dan memilah juga syair-syair yang ingin diputarkan. Nah, kalau ada acara-acara pernikahan yang di sana diundang orang-orang yang berjoget-jogetan, musiknya luar biasa, maka gugur kewajiban kita untuk menghadirinya. Kita tahu di acara tersebut, oh ada hiburannya, berarti saya tidak hadir pun tidak mengapa. Nah, bagaimana dengan seorang yang didengarkan nasihatnya, lalu apakah dia tetap wajib menghadirinya? Kata para ulama, dia memiliki dua kewajiban. Jika suaranya didengarkan, artinya nasihatnya didengarkan, dia datang ke sana, dia berikan nasihat. Maaf Pak, ini adalah acara yang sangat betul-betul diperhatikan dalam Islam. Tapi bisa enggak acara yang satu ini dihilangkan? Lalu di saat itu orang yang mengadakan hajat ini membubarkan acara yang satu ini, maka kewajiban ini yang pertama. Kewajiban yang kedua adalah menghadiri undangan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang dihormati? Dia tahu kalau orang tersebut tidak menyukai musik dan memahami bahwasanya musik itu haram. Lalu orang ini datang, maka si pemilik hajat mematikan acara musik-musikan tersebut. Bagaimana hukum menghadirinya? Kita tahu nih misalnya, oh kalau jamaah Al-Ikhlas yang datang, ini acara yang ini dihentikan dulu, stop dulu. Nah, bagaimana dengan kita yang hadir? Apakah kita tetap menghadirinya atau tidak? Nah, di sini berselisih para ulama. Kata para ulama, sebaiknya tetap tidak hadir. Apalagi dia seorang yang dihormati. Kenapa? Kata para ulama, karena orang-orang akan mengira bahwa dengan kehadirannya itu
mensetujui apa yang dilakukan oleh si pemilik hajat. Nah, ini kata para ulama. Namun ada ulama mengatakan silahkan bagi jamaah-jamaahnya yang biasa-biasa saja, dia bukan seorang tokoh, dia bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai besar, dia hanya sekedar jamaah-jamaah, tapi dihormati oleh yang si pengundang. Oh, kalau jamaah-jamaah ini datang, matikan, atau kecilkan. Nah, ini tidak mengapa kita yang hadir. Tapi kalau dia seorang tokoh, kata para ulama sebaiknya dia jangan datang. Kenapa? Kesannya nanti adalah pembenaran oleh orang-orang awam, apalagi ada yang moto. Ini lebih bahaya. Dia ustadz besar terkenal. Ada misalnya jamaah tiba-tiba celek dipoto tanpa izin, lalu di-share. Oh, ustadz fulan, ustadz besar menghadiri pernikahan si fulan. Padahal tidak tahu bagaimana alur ceritanya, tiba-tiba itu kan si fulan yang kemarin ada melakukan walimah yang ada musik-musiknya ya. Kok ustadz fulan bisa datang ya? Nah, ini yang terjadi. Oleh karenanya kata para ulama, jika dia seorang tokoh sebaiknya tetap dia tidak hadir. Tapi kalau kita jemaah-jemaah biasa, nah ini tetaplah kita usahakan untuk hadir. Allahu taala a'lam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara misalnya apa lagi kemungkaran-kemungkaran yang ada di acara pernikahan. Misalnya ada hidangan minuman khamar. Nah, ini juga termasuk kemungkaran yang apabila terlihat ada kemungkaran tersebut maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Namun bagaimana kalau kita kepergok, artinya sudah kebablasan, sudah masuk, ternyata ada hidangan khamar, maka kata para ulama cari di meja makanan yang tidak ada hidangan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka janganlah dia duduk di atas meja, maksudnya di meja yang ada hidangan khamar di atasnya. Berarti dia cari meja yang lain. Boleh. Insyaallah dia tidak masuk dalam larangan tersebut. Bagaimana dengan undangan yang diundang tersebut di tempat yang kita makan tapi tidak disediakan bangku untuk duduk di makanan tersebut? Ini termasuk kemungkaran atau tidak? Termasuk kemungkaran atau tidak? Kita diundang nih, tiba-tiba kita datang, sajian makannya luar biasa. Tapi ketika kita ngambil makanan tidak ada tempat duduk kecuali hanya hitungan jari, sedangkan yang datang itu ratusan orang. Tempat duduknya hanya sekitar 2-30 porsi saja yang bisa ditempatin. Bagaimana hukumnya? Apakah ini termasuk kemungkaran yang membuat kita tidak wajib untuk hadir? Apa hukum makan berdiri? Hukum makan berdiri? Berdosa atau tidak berdosa? Khilaf para ulama. Ada ulama mengatakan makan dan minum berdiri tidak mengapa. Tidak mengapa. Ada ulama mengatakan haram. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh jika dia mampu untuk melakukannya duduk. Misalnya dia sebenarnya bisa melakukan makan itu dalam keadaan duduk, tapi dia tetap makan dalam keadaan berdiri, maka hukumnya di saat itu dia makruh, tercela perbuatannya. Nah, sekarang makan di acara walimahan, ada kemungkinan bagi kita untuk duduk atau tidak? Sulit. Kenapa? Karena dia di acara di gedung. Kalau disediakan tempat duduk akan makan tempat. Maka dibuatlah acara itu, setelah acara tersebut tidak ada tempat duduk supaya tidak makan tempat. Lalu kita terkadang yang baru ngaji, ini kemungkaran, tidak boleh makan berdiri. Ada hadis larangannya. Tapi kita tidak baca hadis seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya kami dulu, berarti di zaman Rasulullah SAW, ala ahdi Rasulullah SAW, pada masa Rasulullah SAW, kami minum itu berdiri, kata Ibnu Umar. Bahkan kami makan dalam keadaan jalan, kata Ibnu Umar di saat itu. Nah, hadis ini digabungkan dengan hadis pelarangan, maka keluarlah sebuah hukum menjelaskan kata para ulama, hukum makan dan minum makruh jika kita mampu untuk melakukannya
duduk. Nah, kata para ulama, makruh, hukum makruh ini bisa hilang kapan? Di saat kita butuh. Contoh, menghadiri acara pernikahan ini adalah acara yang dibutuhkan untuk kita hadir. Dan untuk memakan makanan tersebut ini juga adalah sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena dari rumah kita udah nggak makan. Kemudian sampai di sana kita lapar. Lalu kita melihat ada orang yang mengundang kita. Kalau kita tidak makan, nanti tersinggung yang mengundang. Berarti kan ini kan kebutuhan untuk makan. Sedangkan kalau kita makan, posisinya kita berdiri. Hukumnya makruh. Kata para ulama, hukum makruh ini bisa hilang kapan? Di saat kita membutuhkannya. Contoh, kalau kita ingin minum nih, sebenarnya kita mampu untuk duduk. Tapi ketika kita ingin minum di saat itu kita butuh cepat waktunya. Misalnya kita takut ketinggalan bis, kita takut ketinggalan kereta, minuman ada di tangan kita, ya udah kita minum, langsung minum. Kemudian tidak harus duduk, takut tertinggal, kata para ulama tidak mengapa, karena di saat itu butuh. Jadi makruh itu hilang karena kebutuhan. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-makruha al-hajatu tubihul makruhat. Ini kaidah para ulama mengatakan al-hajatu tubihul makruhat. Hajat, kebutuhan itu membolehkan hal-hal yang makruh. Contoh, berzikir, kata para ulama, mengucapkan bismillah di dalam toilet itu hukumnya berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Ulama ada yang mengatakan makruh. Kita ambillah pendapat pertengahan, yaitu makruh. Namun kita ingin berwudu di dalam toilet, kita akan baca bismillah. Nah, pertanyaannya, membaca bismillah itu sebuah kebutuhan atau tidak ketika ingin berwudu? Tetapi dalam toilet, hukum membaca, berzikir, menyebut nama Allah dalam toilet hukumnya apa? Makruh. Nah, makruh itu bisa hilang kapan? Ketika kita membutuhkannya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, sebagaimana darurat membolehkan yang haram. Makanya kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang haram. Kalau kita dalam keadaan darurat ini posisinya adalah di atas kebutuhan. Kita butuh, di atasnya lagi adalah darurat. Darurat ini akan membolehkan yang haram. Contoh, daging babi haram. Tapi saat itu kita betul-betul darurat, harus memakannya. Maka yang haram tadi menjadi boleh karena dia darurat. Nah, di bawah darurat itu adalah hajat. Hajat ini akan membolehkan sebuah hal yang makruh. Baik, kita anggaplah makan berdiri, minum berdiri adalah perbuatan yang makruh, dicelah dalam Islam. Tapi di saat itu kita butuh untuk melakukannya, maka makruh ini hilang, status hukumnya hilang. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Waduh, saya hadir di undangan pernikahan yang tidak disiapkan makanan dan minuman dalam keadaan posisi duduk. Bagaimana ini? Dia makan agak kurang selera, diambil yang makanan-makanan ringannya saja. Kenapa? Karena kalau makanan-makanan ringan, ada ulama mengatakan boleh berdiri, berjalan pun boleh, nggak mesti harus duduk kalau makanan-makanan ringan. Repot juga kalau kita makanan-makanan ringan harus duduk. Kita ingin makan permen, duduk dulu, repot. Jadi kalau makanan-makanan ringan, kata para ulama, tidak mengapa dia sambil jalan, dia sambil berdiri, tidak mengapa. Jadi tidak mesti juga kita harus terlalu kaku. Artinya makanan ringan pun kita duduk. Nanti kalau makanan ringan yang berupa seperti makanan cemilan-cemilan itu akan merepotkan kita untuk memakannya. Nah, ini kata para ulama. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa terkait dengan kemungkaran. Jadi jangan sampai antum lihat-lihat, oh, ada jemaah sipulan enggak? Jangan-jangan nanti kalau anak makan berdiri kena tahzir lagi nih. Wah, jadi hati-hati nih makannya. Akhirnya hilang seleranya. Kalau makan lihat-lihat, waduh, lihat nih ada jemaah enggak nih? Wah, ada Ustadz Fulan nih. Ada Ustadz Fulan, langsung duduk posisinya. Nah, ini jangan seperti itu juga. Jadi biasa-biasa saja. Jadi kalau kita ingin makan yang kita lihat berselera, lalu kita tidak mendapati tempat untuk duduk, ya silahkan berdiri dalam keadaan berdiri.
insya Allah tidak mengapa, karena ini adalah hanya sekedar makruh. Walaupun ada ulama yang mengharamkan, tapi kita lebih cenderung, saya pribadi, tidak kita, silakan antum semua mungkin bisa mengambil cenderung kepada pendapat yang haram, tidak mengapa. Saya lebih cenderung kepada pengumpulan hadis, penggabungan hadis. Ada hadis yang membolehkan makan berdiri, ada hadis yang mengharamkannya. Lalu ada ulama yang menggabungkan dua hadis ini sehingga muncullah sebuah hukum, yaitu makruh. Makruh ini hanya sekedar tercela. Tapi makruh ini bisa hilang kapan? Di saat kita butuh, yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu taala alam. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara persyaratan yang berikutnya adalah an yakuna at-ta'amu al-walimati mubahan yajuzu akluhu. Syarat yang terakhir barangkali adalah sebaiknya di undangan tersebut adalah makanan yang dihidangkan adalah makanan yang halal zatnya. Makanan yang zatnya halal yang boleh untuk kita konsumsi. Pertanyaannya, zatnya halal, tapi hasil daripada pembelian penyediaan zat makanan tersebut dari hasil yang haram, bagaimana hukum kita menghadirinya? Di sini diperinci oleh para ulama. Jika makanan yang dihidangkan itu dari hasil yang haram, tapi dia terkait dengan hak Allah, bukan terkait dengan hak manusia. Jadi makanan yang tersedia di sana itu dari hasil yang haram, tapi hasil yang haram ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari harta riba. Kita tahu, oh si fulan ini penghasilnya begini, ini riba semua. Oh si fulan ini kerjanya di tempat pabrik pembuatan minuman keras. Berarti ini adalah hasil dari harta yang haram, namun ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, di saat itu kita yang diundang, walaupun kita kenal dan tahu si fulan ini kerja di tempat yang seperti itu, kata para ulama tidak mengapa kita menghadirinya. Tidak mengapa kita menghadirinya. Dan wajib, kata para ulama, sebagian ulama, untuk kita tetap menghadirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah menghadiri undangan orang-orang Yahudi. Kita tahu dalam beberapa dalil, bahkan dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi ini adalah orang yang membolehkan transaksi riba. Berarti apapun yang ada di harta orang-orang Yahudi tersebut, Rasulullah SAW tahu, pokoknya hasilnya dari harta yang haram. Tapi ketika Rasulullah SAW diundang untuk makan di rumah orang-orang Yahudi, Rasulullah SAW tetap datang dan memakan makanan tersebut. Kenapa? Karena keharaman hartanya terkait dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jika hartanya haram tapi terkait dengan manusia? Contoh, dia pernah menzalimi manusia. Ini adalah haknya manusia yang lain, orang lain, tapi dia mengaku ini hak dia. Sebuah perusahaan misalnya, diakui padahal bukan dia milik dia, maka dia menzalimi orang lain. Atau dia mengadakan acara tersebut dari harta anak yatim, berarti terkait dengan manusia. Maka kata para ulama, tidak boleh di saat itu kita menghadirinya, karena haknya terkait dengan manusia. Kita tidak tahu, dan bagaimana kita meminta kehalalan kepada orang yang dizalimi dari harta yang diambil dari orang yang menzalimi ini. Kita tidak tahu bagaimana cara menghalalkannya ketika kita sudah masuk ke dalam perut kita. Oleh karenanya kata para ulama, kalau hasilnya terkait dengan hak menzalimi manusia, tidak wajib bagi kita, bahkan dilarang oleh para ulama untuk kita menghadirinya. Allah taala alam. Ini beberapa syarat yang apabila terpenuhi maka wajib hukumnya perorangan dari kita untuk menghadiri undangan tersebut. Kemudian ada ulama yang mengatakan persyaratan yang berikutnya, yang terakhir, yang ini juga perlu untuk kita ketahui, barangkali ini yang terkadang kita banyak uzur dalam menghadirinya, yaitu jangan sampai melalaikan kewajiban kita. Baik itu kewajiban agama, jadi jangan sampai ketika kita memaksakan diri untuk hadir dalam acara pernikahan itu, tapi kewajiban kita terlalaikan. Apakah itu kewajiban agama atau kewajiban dunia kita? Nah, kalau persyaratan ini
sudah lengkap, maka wajib bagi kita untuk menghadirinya. Tapi kalau syarat terakhir ini yang biasa membuat orang sering tidak bisa hadir, maka tidak mengapa insya Allah. Apakah itu kewajiban agama yang membuat dia tidak bisa hadir? Contoh, acara pernikahannya persis di acara sholat Jumat. Jadi antara jam 11 sampai jam 12. Ini kan kalau kita hadir berarti kita melalaikan kewajiban yang lebih wajib lagi. Ya, kita menghadiri acara yang wajib, tapi kita akan melalaikan acara yang lebih wajib. Karena Jumatan itu hanya sekali. Beda dengan jamaah kata para ulama. Salat jamaah biasa, kalaupun kita terlalaikan di awal waktu bersama jamaah, tapi kita bisa lagi melakukan salat jamaah dengan jamaah-jamaah yang lain, maka tidak mengapa. Misalnya acaranya dari jam 11 sampai jam 12, berarti akan terluputi oleh kita jamaah pertama. Namun tidak mengapa kita hadir, lalu kita nanti sholat setelahnya melakukan sholat berjamaah dengan jamaah-jamaah yang lain, tidak mengapa. Karena ini adalah hukum wajib yang luas waktunya, wasi, luas. Nah, beda dengan seperti sholat Jumat tadi. Atau kata para ulama seperti kewajiban kita di saat itu kita harus merawat keluarga kita yang sedang sakit dan tidak ada lagi yang merawat kecuali kita, maka gugur kewajiban kita untuk memenuhi undangan. Atau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kita harus pulang kampung di saat itu, maka kewajiban berbakti kepada kedua orang tua lebih wajib daripada memenuhi undangan saudara kita yang mungkin mengundang kita. Nah, ini adalah kewajiban secara agama. Begitu juga gugur kewajiban kita ketika diundang untuk hadir di sana dengan berbenturan dengan kewajiban dunia kita. Contoh, kita memiliki kewajiban dunia yaitu kerja. Dia ngundangnya di jam-jam kerja kita tidak bisa hadir. Sedangkan kita sudah terikat dengan sebuah perusahaan dari jam sekian sampai jam sekian, itulah waktu kerja. Dan kita sudah menandatanganinya. Kita tidak mungkin, kecuali mungkin kita sudah masih banyak kota untuk izin. Tapi kota kita itu udah tinggal beberapa hari aja untuk izin, maka tidak mengapa kita tetap kerja. Kemudian uzur dengan syarat kata para ulama, berikan, ceritakan, jelaskan apa uzurnya kepada orang yang mengundang tadi. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Nanti akan terjadi fitnah seperti penghibahan. Kemudian orang-orang lain pun akan mengeluarkan omongan-omongan yang tidak enak didengar. Lihat si fulan tidak menghadiri undangan si fulan. Jangan-jangan si fulan ini merasa, dan begitu seterusnya. Akan ada suuzon antara satu dengan yang lainnya. Jadi harus ada penjelasan kepada orang yang mengundang kita jika kita tidak dapat menghadiri undangan tersebut. Sebenarnya masih banyak penjelasan-penjelasan terkait dengan adab-adab menghadiri undangan ini. Ini sebenarnya poin yang perlu juga untuk disampaikan, tapi karena waktunya sudah hampir selesai kajian kita ini, maka akan ada satu poin lagi insyaallah akan saya sampaikan sebelum kita tutup kajian ini. Walaupun ada beberapa adab-adab yang sangat penting untuk kita ketahui. Poin yang terakhir yang kali adalah bagaimana jika kita yang diundang namun keadaan kita keadaan kita sedang puasa. Bagaimana hukum menghadirinya? Kata para ulama, lihat terlebih dahulu dia melakukan puasa apa. Jika puasa yang dia lakukan adalah puasa wajib, contoh puasa wajib ini apa nih? Mengqadha. Terus puasa nazar, dia misalnya bernazar, maka ketika itu dia berpuasa. Di hari yang dia berpuasa ada undangan, maka kata para ulama, terjadi perselisihan para ulama, dia tetap wajib hadir walaupun dia tidak makan. Wajib dia hadir tapi tidak makan. Ulama mengatakan tidak perlu dia hadir, tidak wajib, karena dalam keadaan dia posisinya sedang puasa dan puasanya puasa wajib. Nah, kata para ulama mengatakan dia tetap hadir walaupun dia tidak datang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan kana idza du'iya ila ta'ami wa huwa sha'im ajaba. Ibnu Umar, sahabat Rasulullah SAW, pernah diundang untuk undangan makanan, undang makan. Bahkan undangan ini sangat umum sekali, tidak hanya undangan walimah, umum undangannya. Wa huwa sha'im,
beliau dalam keadaan puasa di saat itu. Fa ajabah, dia menunaikan undangan tersebut, menghadiri undangan tersebut. Fa idza ja'u, kemudian datanglah para hadirin-hadirin yang diundang. Bil maidah, mereka sudah berada di depan makanan-makanan yang telah disediakan. Madda yadahu, kemudian Ibnu Umar pun mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan tersebut. Padahal sahabat ketika itu tahu Ibnu Umar sedang puasa. Berarti Ibnu Umar ketika itu apa? Berbuka. Berarti ini puasa apa? Puasa sunnah. Kemudian Ibnu Umar tidak hanya sekedar mengambil makanan, dia berucap, "Khuzu bismillah." Ambil, kenapa kalian pada kok terdiam seperti itu? Ambil makanannya, baca bismillah, kata Ibnu Umar di saat itu. Hawal qaumu kaffa yadahu. Di saat itu memang ada sebagian kaum, sebagian yang hadir, ada yang berpuasa. Artinya masih ada yang mempertahankan dirinya untuk berpuasa. Maka jika dia mempertahankan dirinya untuk berpuasa karena puasa wajib yang dia lakukan, maka ada solusi yang berikutnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dijelaskan, kalau dia ingin hadir di undangan tersebut silahkan. Maka kalau dia tidak ingin memakannya tidak mengapa, tapi falisalli alaiha, doakan orang tersebut. Artinya kalau dia tidak memakan makanan tersebut, berarti dia juga memiliki manfaat untuk hadir. Minimal dia mendoakan keberkahan bagi orang yang mengundang. Karena kata para ulama, di acara undangan tersebut sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar makan saja. Walaupun dalam sebuah hadis dijelaskan kalau kita diundang makan, ya memang tujuannya untuk makan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pernah Rasulullah SAW juga diundang. Idza du'iya ahadukum falyujib. Kata Rasulullah SAW, apabila kalian diundang, maka wajib bagi kalian untuk memenuhinya. Kata Rasulullah SAW, fa idza kana sha'iman, namun apabila dia dalam keadaan shaim, dalam keadaan puasa, falyusalli, maka hendaknya dia mendoakan. Berarti dia boleh tidak makan. Falyusalli, mendoakan. Wa idza kana muftiran falyat'am. Apabila dalam keadaan dia tidak berpuasa, boleh dia memakan. Jadi ada pilihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita hadir, manfaatnya bukan hanya sekedar kita menikmati makanannya saja. Jadi bukan itu saja sebabnya. Akan tetapi bisa jadi di antara sebabnya kita menggembirakan, menghibur orang yang mengundang kita. Dan ini juga ibadah. Ketika kita hadir, membuat orang yang mengundang kita menjadi terhibur. Dan ini sebaik-baiknya amal dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik amal. Sebagian pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, afdalul a'mal, ayu amalin afdal. Ya Rasulullah SAW, apa amal yang paling afdal? Kata Rasulullah SAW, idkhal surur fi qalbi akhika, yaitu menggembirakan saudaramu, memasukkan kegembiraan pada saudaramu. Jadi kalau kita hadir dapat mengembirakan saudara-saudara kita, ini juga menjadi sebab bahwasanya kita diundang memberikan manfaat yang lain. Walaupun kita tidak bisa makan makanannya, tapi kita bisa memberikan manfaat dari segi yang lain. Di antara sebab yang lainnya adalah bisa jadi kita diundang itu kita ingin menampakkan bagaimana ketawaduan kita, rendah hatinya kita tetap bisa hadir di acara tersebut. Walaupun kita mungkin tidak bisa makan dalam acara tersebut, tapi orang akan menilai kita, Masya Allah si fulan di acara yang sederhana seperti ini dia bisa hadir. Si fulan dalam keadaan puasa pun dia tetap hadir. Kemudian dia memberikan doa-doa keberkahan, kelancaran pada yang mengundangnya. Ini namanya ketawaduan, rendah hati yang mungkin bisa dia nampakkan kepada orang-orang yang lain dan akan bisa menghibur secara khusus orang yang mengundangnya. Ini para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya para ulama menyebutkan, jika dia puasa sunnah, maka ada pilihan baginya. Boleh dia melanjutkan puasanya, boleh juga dia ketika itu berbuka, makan yang telah dihidangkan. Namun ada perkataan Ibnu Taimiyah yang sangat bagus sekali. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa a'dilul aqwal. Dari perkataan-perkataan para ulama ini, maksudnya apakah ketika kita berpuasa sunnah harus berbuka atau tidak berbuka, maksudnya melanjutkan puasa kita. Ibnu Taimiyah mengatakan, idza hadaral walima, apabila kita yang menghadiri walimah tersebut wa huwa shaim, dalam keadaan dia berpuasa, lihat kondisinya. In kana yankasiru qalbud da'i bitarkil akli, apabila ketika kita meninggalkan makanan, tidak memakan makanan, tidak mencicip makanan yang telah dihidangkan, akan membuat
pecahnya hati, perasaan orang yang mengundang, kata Ibnu Taimiyah mengatakan fal aklu afdal, berbuka baginya lebih afdal. Makan makanan tersebut, tunjukkan kita tuh lahap dalam makan makanan yang disiapkannya. Wa illam yang kasir qalbuhu, tapi ketika kita melihat yang mengundang ini adalah orang dekat kita, kita bisa berikan penjelasan, dia tidak akan tersinggung, hatinya tidak akan pecah, maka fa itmamu shaum afdal, melanjutkan puasanya lebih afdal. Dia melanjutkan puasanya lebih afdal, tapi dia tetap hadir. Wala yanbaghi li sahibid da'wa al-ilhahu fit ta'am, dan kita yang mengundang, kata Ibnu Taimiyah, kita yang mengundang jangan juga terlalu memaksakan. Udah kan enggak apa-apa, sekedar puasa sunnah, kita yang mengundang nih, memaksakan orang yang sedang puasa untuk berbuka juga tidak boleh. Udahlah kan puasa sunnah, sunnahnya juga kamu makan, enggak apa-apa, berbuka saja. Nah, ini nasihat Ibnu Taimiyah, kita yang mengundang jangan memaksakan orang lain walaupun dia puasa sunnah untuk berbuka. Ini penjelasan perincian dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada adab-adab memenuhi undangan, bagaimana ketika kita memakan makanannya, bagaimana ketika kita masuk ke dalam rumahnya, bagaimana ketika kita ingin mencari tempat duduk. Ini ada adab khusus lagi yang mungkin insyaallah akan disampaikan pada waktu-waktu yang lainnya. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.